Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita semua ambil bahagian dalam peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Alkitab menceritakan selain Yesus ada Henok yang juga diangkat hidup-hidup ke sorga. Ada juga Elia yang dalam angin badai naik ke sorga, dijemput dengan kereta yang dibungkus api. Tetapi berbeda dengan Henok dan Elia, kenaikan Yesus diperingati secara khusus oleh gereja dari tahun ke tahun. Ada makna di balik kenaikan Yesus ke sorga. Alkitab menceritakan setelah murid-murid berjalan bersama Yesus, melihat mujizat yang Yesus lakukan, mendengarkan pengajaran Yesus. Dengan mata kepala mereka menyaksikan bagaimana Yesus kemudian ada di dalam penderitaan, penganiayaan, dan mati karena disalib. Tetapi Alkitab juga menceritakan bahwa cerita Yesus tidak berakhir di kuburan. Ada kebangkitan pada hari ketiga. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 menceritakan bagaimana Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dan selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, meneguhkan iman mereka tentang kerajaan Allah. Karena itu, Yesus yang meninggalkan mereka. Kenaikan Yesus bukan akhir pelayanannya. Benar, kenaikan Yesus ke sorga menegaskan bahwa tugasnya di dunia telah selesai. Tetapi justru itu menjadi awal dari tugas besar gereja di dunia ini. Yesus naik ke sorga, tetapi keselamatan, kabar keselamatan itu tidak berhenti. Injil Tuhan harus diberitakan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Karena itu tema kita dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pagi ini adalah Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Saya membagi dalam beberapa bagian bacaan kita ini untuk kemudian kita refleksikan bersama-sama. Ayat 6, maka bertanyalah murid-murid kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid ini masih berpikir tentang kuasa politik, kejayaan bangsa Israel. Ini dipicu oleh karena Israel, Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Mereka masih berharap bahwa Yesus segera membangun kerajaan secara lahiriah. Ini pikiran yang sempit tentang misi Allah. Mereka masih membatasi diri pada umat Israel, pada bangsa Yahudi. Karena memang mereka ada dalam penindasan pemerintahan Romawi. Tetapi Yesus mengubah fokus pandangan mereka. Jangan bertanya tentang kapan kerajaan Israel dipulihkan. Jawaban Yesus pada ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan mau bilang, dia bekerja dalam masa dan waktunya. Pandangan daripada murid-murid mewakili kita bagaimana sering kita sibuk memikirkan kapan masalah ini selesai. Kapan rumah tangga saya damai? Kapan keadaan berubah?
Kapan gereja berkembang dan menjadi besar? Bagian kita itu terus ada dalam kebenaran, ada dalam ketaatan, ada dalam kesetiaan. Yesus bekerja. Yesus terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ayat 9 dikatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Awan seringkali menjadi gambaran kemuliaan Allah. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa ia dimuliakan dan memerintah bersama Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan itu mau menunjukkan bahwa Yesus tidak kalah. Salib tidak mampu menghentikan kuasanya. Ia hidup, dia berkuasa. Dan dia meninggalkan dunia bukan tanpa harapan. Karena dia menegaskan bahwa dia adalah Allah. Bapak, mama, saudara-saudari, dunia saat ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang hidup dalam banyak kecemasan karena berbagai-bagai persoalan. Ada dalam ketakutan, ada dalam konflik, ada dalam perpecahan, ada dalam ketidakadilan, luka dalam keluarga, bahkan dalam gereja. Kenaikan Yesus ke surga mau mengatakan bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas sejarah manusia. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ini sebuah teguran kepada murid-murid supaya mereka tidak terpesona pada kenaikan Yesus ke sorga. Pesona sesaat. Tetapi sapaan 2 orang yang berpakaian putih ini mau mengajak murid-murid untuk bergerak, beranjak, bekerja di dalam dunia ini. Yesus sudah naik ke sorga. Tugas murid-murid adalah memberitakan Injil. Kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini, tugas kitalah melayani sesama. Tugas kitalah membawa damai. Tugas kitalah menguatkan yang lemah. Tugas kitalah menjadi terang di tengah kegelapan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, sikap para murid ini seringkali menjadi cerminan banyak orang Kristen pada masa ini. Kita terkagum-kagum dengan pengalaman Adi Kodrati, hal-hal gaib. Mata kita, iman kita mungkin berbinar-binar ketika kita melihat, menyaksikan hal-hal mujizat-mujizat yang terjadi atau membaca mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam firman Tuhan. Kita masih terpaku pada takjub akan kehidupan surgawi dalam tanda kutip. Teguran daripada 2 orang yang berpakaian putih itu mau mengajak kita bahwa mari jangan melalaikan tugas dan tanggung jawab di dunia ini. Pengalaman-pengalaman apa yang Yesus lakukan dalam mujizat itu menjadi penegasan bahwa dia berkuasa. Tetapi dalam diri kita sebagai murid yang diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan misi pelayanan ini, kita diarahkan untuk mata kita, mata hati kita harus tertuju, berhadapan dengan realita kehidupan. Jadi misi itu tidak berhenti sampai di suara yang berkoar-koar
atau khotbah di atas mimbar, tetapi turun ke dalam kehidupan nyata, di mana dunia sementara terluka. Dunia bergumul dengan berbagai-bagai persoalan yang keras dan yang pahit. Yang mencari keadilan, mencari kehadiran daripada Yesus. Bagian daripada bacaan ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa kitalah gambaran dari kehadiran pribadi Kristus. Mari bersaksi melalui perkataan-perkataan yang membangun. Tidak hanya bicara asal omong, tapi apakah kata-kata kita memberikan penghiburan bagi mereka yang lemah, yang putus asa, dikuatkan. Mari kita bersaksi dengan hidup jujur di tengah-tengah dunia yang tidak lagi jujur. Mari menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia yang sudah sangat egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kita bersaksi dengan belajar memberi pengampunan walau tersakiti. Belajar peduli dengan mereka yang membutuhkan, walau kita bergumul dengan berbagai luka-luka kita. Kita dimampukan untuk membawa damai di tengah-tengah konflik atau masalah yang terjadi. Ya, kita manusia dalam kelemahan dan keterbatasan. Tetapi ayat 9 menguatkan murid-murid juga kita manusia, umat Tuhan dewasa ini. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita bahwa kesaksian kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah buah dari Roh Kudus. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri kita. Karena itu tidak ada kemegahan tempat atau ruang untuk kemegahan diri. Karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Dia. Minta kekuatan daripada Tuhan, nyata di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, untuk menjadi saksi dan meneruskan misi Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bukan sekedar sebuah seremonial. Kita mau diingatkan bahwa Kristus hidup. Kristus berkuasa. Misi Injil harus terus diberitakan. Dan Roh Kuduslah yang memampukan gereja. Yesus memang terangkat, tetapi kasih-Nya tetap bekerja. Yesus naik ke sorga, tetapi gerejanya diutus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, kita tidak saja menonton, menunggu, tetapi bergerak, bersaksi, dan melayani. Ingatlah, suatu saat Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang disaksikan ketika Dia naik ke sorga. Mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, saya membaca sebuah tulisan karya Ang Tekun dalam sebuah buku yang berjudul The Wings of Love. Yesus tak punya tangan lagi. Yesus tak punya tangan lagi. Setiap kitalah tangan-tangannya. Karena itu ingatlah selalu hal ini sebelum kita bertindak lebih jauh.
Setiap kali telunjuk tangan kita memainkan perintah lalim, sesungguhnya kita sedang mempermalukannya. Setiap kali telapak tangan kita menampar hidup orang lain, sesungguhnya kita sedang menghancurkan namanya. Setiap kali jemari tangan kita bertindak kotor dan menjijikkan, sesungguhnya kita sedang menumpas kekudusannya. Setiap kali tinju tangan kita membuat babak belur seseorang, sesungguhnya kita sedang mencoreng wajahnya. Setiap kali daun tangan kita menghibas hina kaum papa, sesungguhnya kita sedang mencemari reputasinya. Karenanya, sebelum kita lupa diri dan berharap tangan kita mendatangkan berkat bukannya petaka, ingatlah selalu hal ini, bahwa Yesus tak punya tangan lagi. Setiap kita adalah tangannya. Tuhan memberkati kita dengan khotbah pagi ini. Amin.